Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha mulia, yang maha adil, yang maha bijaksana, yang telah memberikan kepada kita semua taufik serta hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat berjamaah, nikmat bertolabul ilmi, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat lainnya yang begitu luas, yang begitu banyak, sehingga tidak ada satupun yang tidak ada satupun manusia yang dapat menuliskan nikmat-nikmat tersebut. Oleh karenanya kita wajib mensyukuri nikmat tersebut dengan cara menghadiri kajian online, kajian ilmu syar'i dalam kondisi daring bersama Bumiku Mengaji. Salawat serta salam tanpa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, qudwah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertemu kembali di hari Selasa, hari ke-21 Jumadil Awal 1447 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 11 November 2025. Alhamdulillah kembali di kajian hari Selasa di pembahasan kajian Kitabul Jami karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana pada malam hari ini Insya Allah kajian yang tema besarnya adalah tentang zikir dan doa di pembahasan ke-19, yang seperti biasa kajian ini akan dipandu oleh Ustazuna Faisal Mistah Hafizahullah Ta'ala. Dan beliau alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Sebelumnya mohon maaf sebelumnya karena kondisi Anas sedang di perjalanan, sehingga Ana masih off cam terlebih dahulu. Dan mohon maaf sebelumnya Ustadz, mohon waktunya kurang lebih sekitar 30 menit ke depan diperkirakan baru tiba di rumah, sehingga mohon maaf sebelumnya Ustadz, Ana belum bisa membacakan dalil-dalil yang nanti akan diurai di kajian pada malam hari ini. Tanpa berpanjang lebar, untuk itu kami langsung saja persilahkan pada Ustazuna Faisal Mista yang sudah hadir dari tadi ya, Alhamdulillah. Tafadhol ya Ustazi, Barakallahu Fik. Wafikum barakallah fi amanillah Kang Zai. Allah barik fikum. Amin. Masalah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembacaan Kitabul Jami, yaitu bagian dari Kitab Bulughul Maram, ya, yang ditulis oleh Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kita sudah masuk pada bab tentang zikir dan doa di hadis-hadis selanjutnya, ya. Insya Allah kita akan masuk pada hari ini, yaitu hadis Anas ibn Malik dan juga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhumah tentang doa-doa yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, saudaraku yang dirahmati Allah, hadis berikutnya, qala muallif rahimahullahu taala,
an Anasin radhiyallahu anhu qala, telah berkata Anas ibn Malik, ya, khadim Rasulullah SAW, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau menyebutkan bahwa dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, ya Rabb kami, berikan manfaat untukku dari ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Wa'allimni ma yanfa'uni. Dan ajarkanlah kepadaku ilmu yang memberikan manfaat untukku. Warzuqni ilman yanfa'uni. Dan karuniakan aku rezeki atau berikan aku rezeki berupa ilmu yang bermanfaat untukku. Rawahun Nasa'i wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan Imam Nasa'i dan Imam Hakim. Walid Tirmidzi, kemudian Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan hadis yang lain yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, ya, yaitu min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu nahwu, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, yang seperti hadis di atas. Ya, sama ininya apa, lafaznya ya, tetapi ada tambahan di dalam riwayat Imam Tirmidzi. Wa qala fi akhirih, dan Nabi SAW bersabda, ya, akhir dari doa tersebut, wazidni ilma, dan tambahkanlah kepadaku ilmu, alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah atas setiap keadaan, wa a'udzu billahi min hali ahli nar, dan aku berlindung kepada Allah dari keburukan keadaan penghuni neraka. Atau maksudnya jangan sampai dimasukkan ke neraka. Wa isnaduhu hasan, dan sanad dari hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi ini derajatnya atau kualitasnya adalah hasan. Ya. Artinya dia tidak sampai derajat sahih, tapi juga tidak sampai derajatnya dhaif. Ya. Taib, saudaraku yang dirahmati Allah, dua hadis ini ya sesuai dengan bab, yaitu bab doa wa zikir, ya. Bab tentang doa-doa dan zikir yang datang dari Rasulullah SAW. Kalau kita lihat isi dari hadis ini atau matan dari hadis ini adalah doa, ya, doa Nabi SAW tentang ilmu yang bermanfaat, ya, tentang ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu nanti kita akan lihat ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Kemudian kita akan membacakan syarah atau penjelasan hadis ini yang ditulis oleh Syekh Abdullah, ya, Ibn Saleh Ibn Fauzan hafizahumullah taala dalam kitab beliau Minhatul Alam, ya. Qala hafizahullah taala, al-kalamu alaihima min wajhain. Penjelasan kedua hadis ini ada dua poin penting, ya. Ada dua poin poin penting. Al-wajhul awal, poin yang pertama, fi takhrijihima, yaitu tentang takhrij dari kedua hadis ini. Apa itu takhrij? Ya, tentang penyandaran hadis ini, ya, dari mana sumbernya, dari kitab mana asalnya,
Kemudian juga jika dibutuhkan tentang kualitas hadis ini, hukum terhadap hadis ini ya, apakah dia hadis sahih ya, atau hadis hasan sehingga layak kita jadikan sumber agama kita untuk kita yakini dan kita amalkan dan kita dakwakan, atau dia hadis doif ya, hadis doif, hadis lemah sehingga eh, tidak layak untuk dijadikan sumber ya. Dan apabila doifnya itu sangat doif, apalagi pada derajatnya maudhu ya, tentu wajib kita tinggalkan. Maka penting ya, apabila membahas hadis, hadis Rasulullah SAW, apalagi ini berkaitan dengan ibadah, doa itu adalah ibadah dan penyandarannya kepada Rasulullah SAW. Jadi siapa yang membawakan hadis lalu mengatakan ini perkataan Nabi SAW, maka tanggung jawabnya besar di sisi Allah karena dia telah menyandarkan kepada utusan Allah. Jika itu benar, alhamdulillah dia dapat pahala dan mengamalkannya pun bagian dari syariat dan sunnah. Tapi ternyata jika itu dusta bukan dari Rasulullah SAW, maka siap-siap terancam akan masuk neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka akan dipersiapkan dan siap-siaplah tempat duduknya kelak adalah api neraka atau tempat kembalinya neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Maka para ulama, ya, kebanyakan para ulama yang mensyarah hadis-hadis Rasulullah SAW, maka tahapan yang pertama selalu mereka akan mentakhrij dulu hadis tersebut ya. Walaupun tidak semua kitab syarah itu mentakhrij hadisnya, tetapi kebanyakan mereka akan berupaya mentakhrij hadisnya. Seperti dua kitab ini yang kita bahas ya, Jami'ul Ulum wal Hikam, yaitu Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala selalu mentakhrij hadis dulu sebelum menjelaskan hadis tersebut. Walaupun tidak terlalu panjang takhrijnya ya, karena takhrij itu juga ada yang mukhtasar ya, ada yang mufassal, ada yang panjang ya, ada yang ringkas. Taib. Poin yang pertama takhrij hadis ini. Qala mu'allif hafizahullah ta'ala hadisun Anas, ya, hadisu Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas ya, melalui jalur sanadnya sahabat Anas, yaitu sanad yang tertinggi ya, maksudnya awalus sanad, sanad yang pertama dan yang paling a'la itu adalah jalur sahabat dulu. Karena hadis-hadis Nabi SAW itu langsung diriwayatkan dari para sahabat. Kita tahunya dari jalur sahabat dulu ya. Kemudian mukharijnya atau yang mengeluarkan hadis ini, yang mencatat hadis ini dengan sanad lengkapnya, itu ulama-ulama hadis ya. Di antaranya Imam Nasai dalam Sunan Al-Kubra. Ya, jadi ini di antara metode mentakhrij ya, disebutkan sumber aslinya. Sumber hadis itu ada yang sumber asli, ada yang sumber far'i. Far'i itu maksudnya cabang saja. Kalau sumber asli berarti disebutkan sanadnya dengan lengkap. Adapun sumber far'i biasanya dia hanya menukil saja, menukil langsung dari riwayatan sahabat, kemudian yang mengeluarkan hadisnya. Seperti kitab Riyadhus Shalihin, ya, termasuk Bulughul Maram ini sumber yang far'i ya, bukan yang asli. Tapi kalau Imam Nasai, Imam Bukhari, Imam Muslim, Kutubus Sittah, dan imam-imam yang menuliskan hadis dan memang itu kitab hadis yang dituliskan sanadnya dengan lengkap, maka itu sumber asli. Jadi takhrij hadis itu seperti ini disebutkan sumber aslinya, sumber asalnya dari mana dia. Maka disebutkan oleh penulis di sini Rawahun Nasai. Hadis ini dikeluarkan Imam Nasai, yaitu kitab yang bernama Al-Kubra ya,
Di dalam kitab apa? Maksudnya di dalam bagian apa? Kitabul Isti'adah. Jadi kalau kita mau mencari hadis ini, merujuk kepada kitab Imam Nasai, tinggal kita cari di kitab Isti'adah. Bab tentang apa? Al-isti'adzatu min ilmin la yanfa. Bab tentang isti'azah, mohon perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di jilid yang ketujuh, 205 ini mungkin halamannya ya. Biasanya kalau mau lebih terperinci lagi, disebutkan oleh muallif nomor hadisnya. Ini hadis yang keberapa ya, yang ditulis oleh penulis sumber aslinya ya. Taib. Kemudian setelah itu, hadis ini juga diriwayatkan Imam Hakim. Berarti kita kalau mau mencari hadis ini diriwayatkan Imam Hakim. Nah, kemudian disebutkan perawi-perawinya. Min Tariq Ibni Wahab. Melalui jalan Ibnu Wahab. Ya, ada perawi yang bernama Ibnu Wahab. Ya. Kalau mau lebih terperinci lagi, ya, ketika mentahriz hadis, nanti disebutkan siapa Ibnu Wahab ini. Kapan tahun lahirnya, tahun wafatnya. Kemudian bagaimana para ulama menjarh wa ta'dil ya, atau mengkritik atau memuji bagaimana pujian para ulama atau kritikan para ulama tentang perawi yang bernama Ibnu Wahab ini. Dan ini semua sudah ditulis oleh para ulama hadis. Sudah ditulis kitabnya sangat lengkap. Kemudian beliau mengatakan haddatsani Usama ibn Zaid telah menceritakan kepadaku Usama bin Zaid. Nah, ini adalah rantai sanadnya ya. Perjalanan hadis itu bersambungnya ya. Rantai sanadnya ya dengan haddatsani Usama bin Zaid menceritakan kepadaku yaitu Usama bin Zaid. Kemudian Usama bin Zaid menceritakan Anna Sulaiman ibn Musa bahwasanya Sulaiman bin Musa haddatsahu an Makhul telah menceritakan kepada dia yaitu kepada Sulaiman gurunya yang bernama Makhul dari Makhul. Kemudian annahu bahwasanya Makhul dakhala ala Anas radhiyallahu anhu pernah masuk ya ke rumah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang menuntut ilmu, mendengarkan hadis. Fasami'ahu ya biasa para ulama dahulu mereka menuntut ilmu dari para sahabat. Terkadang bertanya, terkadang datang ke rumahnya, terkadang di majelisnya ya. Fasami'ahu maka beliau yaitu Sulaiman Al-Makhul ya mendengarnya atau mendengar Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yazkuru menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana dahulu yad'u pernah berdoa. Yaqulu dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini doanya ya hadis yang kita baca tadi ini. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Kemudian wa dzakaral hadisnya disebutkan hadisnya illa. Nah, setelah diteliti, nah kemudian ketika para ulama mentakhrij hadis ini di, dilihat ke sumber aslinya, anna fi akhirihi ternyata di akhir doa Nabi SAW itu ada kalimat ilman tanfa'uni bihi, yaitu ilmu yang engkau berikan manfaat untukku dengan ilmu tersebut. Ya, jadi berbeda dengan yang dinukil oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala yaitu ilman yanfa'uni ya. Adapun lafaz eh, di sini ya disebutkan bahwasanya ilman tanfa'uni bihi. Ada tambahan bihinya. Nah, seperti inilah mentakhrij hadisnya. Kemudian qala al-Hakim. Nah, kemudian Imam Hakim berkata, hadza hadisun sahihun. Ucapan beliau hadza hadisun sahihun menunjukkan beliau sedang menghukumi hadis ini. Maka para ulama hadis itu di antara mereka memang ada yang memiliki kapasitas sebagai ulama jarh wa ta'dil, ulama yang memuji dan
mengkritik perawi atau memuji atau menghukumi suatu hadis ya, suatu hadis. Apakah ini hadis sahih atau hadis dhaif? Dan para ulama ini pun kualitasnya berbeda-beda ya. Ada kualitasnya sangat kuat, ada yang mutasyaddid, sangat keras, ya, maksudnya sangat ketat ya. Kalau dia menghukum itu sangat ketat, nggak sembarangan. Ada yang mu'tadil ya, apa, moderat ya, artinya nggak terlalu ketat dan nggak terlalu juga bermudah-mudahan menghukumi hadis. Dan ada yang bermudah-mudahan menghukumi hadis, tapi dia ulama hadis. Ya, dan Imam Hakim ini salah satu ulama yang bermudah-mudahan ya. Wallahu ta'ala. Beliau mengatakan hadza hadisun sahihun ala syarti Muslim. Hadis ini hadis yang sahih menurut apa atau sesuai dengan syarat Imam Muslim. Artinya hadis ini beliau hukumi hadis yang sahih karena sanatnya itu atau hadis ini kualitasnya sesuai dengan apa yang disyaratkan Imam Muslim tentang syarat hadis-hadis sahih. Ya. Para ulama hadis mereka menyebutkan syarat-syarat hadis disebut hadis sahih. Di antara yang 5 itu. Bersambung sanatnya, kemudian apa? Ittisalu isnadi, kemudian diriwayatkan oleh perawi yang dhabit, yang kuat hafalannya, adil, yang adil ya, perawi yang adil, sifatnya ya, akhlak perawinya ini. Kemudian tanpa ilat, tidak ada cacat dalam hadisnya, wala syaz, dan tidak ada juga syaz, yaitu apa? Kerancuan menyelisihi perawi yang lebih kuat. Ya, hadisnya nggak boleh menentang hadis yang lebih kuat. Ya. Nah, ini adalah hukum atas hadis ini menurut Imam Hakim. Dan Imam Hakim ya salah satu ulama yang memiliki kapabilitas menghukumi hadis. Ya, walaupun beliau terkenal dengan mutasahil, ya, bermudah-mudahan dalam menghukum hadis. Kemudian beliau mengatakan walam yukhrijahu. Tetapi walaupun sesuai dengan syarat Imam Muslim, hadis ini tidak dikeluarkan oleh mereka berdua, yaitu Bukhari dan Muslim. Kemudian wasakata anhu Zahabi. Al-Imam Zahabi ya, termasuk ulama yang memiliki kapabilitas ulama hadis ya, dalam menghukumi hadis dan juga mengkritik para perawi perawi hadis atau menyanjung para perawi. Beliau mengatakan atau di sini disebutkan sakataan. Beliau diam, artinya tidak mau mengomentari hadis ini ya, Imam Zahabi. Kemudian disebutkan oleh pensyarah hadis ini, beliau mengatakan wa fi isnadihi, di dalam sanad hadis ini ada perawi yang bernama Usama ibn Zaid ghairu muayyan. Ada yang bernama Usama bin Zaid tetapi ghairu muayyan. Tetapi Usama bin Zaid ini tidak ditentukan siapa orang ini. Karena perawi yang bernama Usama bin Zaid itu banyak. Perawi itu nama-nama mereka itu terkadang sama antara nama aslinya dan nama orang tuanya. Usama bin Zaid ini banyak. Sehingga di sini perlu kejelian, ketelitian, dan diteliti siapa yang dimaksud Usama bin Zaid dalam hadis ini. Nah, beginilah para ulama hadis, subhanallah ya, rahimahullah ta'ala, fajazahumullahu khairan ya. Semoga Allah membalas mereka, memberikan rahmatnya kepada mereka para ulama hadis. Karena upaya mereka, dengan sebab upaya mereka, terjagalah agama Allah, terjagalah sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang sampai kepada kita saat ini. Kalau tanpa usaha mereka, tentu akan rusak agama Islam, akan rusak ya syariat Islam, akan rusak sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kalau tanpa ya tanpa apa sebab usaha para ulama hadis dalam menjaga hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena menjaga agama ya, dan keutamaan Islam dibanding dengan agama-agama lain adalah ini sanad ini. Sanad dalam hadis, sanad dalam sanad, rantai perawi dalam hadis. Karena hadis sumber sumber kita, sumber agama kita. Sumber agama kita adalah Al-Quran yang mutawatir dan hadis Nabi SAW. Ya. Berkata Al-Imam Ibnul Mubarak, ya, Abdullah Ibnul Mubarak, yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslimnya. Apa kata beliau? Ya, Imam Abdullah Ibnul Mubarak itulah ada
eh, para ulama ya, ulama salaf ya, tabi'in. Beliau hidup di abad kedua ya, 181 Hijriah kalau nggak salah wafatnya ya, atau lahirnya ya, abad kedua. Apa kata beliau? Laulal isnad ya, al isnadu minad din. Kata beliau, sanad agama ini bagian dari agama. Sanad dalam hadis, sanad itu perahu ya, apa rantai periwayatan hadis, rantai periwayatan hadis itu disebut sanad. Al isnadu minad din, kata beliau, sanad dalam agama ini bagian dari agama kita. Laulal isnad, kalau tidak ada sanad, laqala man syaa ma syaa. Tentu orang-orang akan seenaknya saja berbicara tentang agama, sekehendak dia aja. Seenak jidat dia, bahasa kita seenak jidatnya aja ngomongin agama. Dan dia akan menyesatkan orang dan mengambil keuntungan dari apa yang dia sampaikan itu. Ya, seperti yang terjadi sekarang. Tapi alhamdulillah Allah jaga agama ini melalui tadi sebab para ulama-ulama hadis yang mereka menjaga hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, kemudian mereka menghukumi hadis tersebut apakah sahih, apakah hasan, apakah dhaif, apakah hadis itu maudhu. Sehingga kita pun menjadi tenang dan alhamdulillah. Ketika ada orang sekarang menyampaikan hadis, gampang tinggal kita periksa hadis tersebut di kitab-kitab para ulama hadis dan kita periksa tentang kualitas-kualitas sanadnya. Kalau dia menyebutkan hadis tanpa sanad, enam kalau hadisnya masyhur dengan matannya bisa dicari, alhamdulillah. Kalau enggak, kita tanya sanadnya. Sammu rijalakum. Sebutin sanad-sanad hadismu. Kalau ternyata enggak bisa dan ternyata enggak ada juga di kitab hadis manapun dan ternyata dia adalah hadis yang dibuat-buat, apalagi itu ada hadis-hadis maudhu, hadis palsu. Ya, tentu ini akan merusak agama dan membuat banyak sekali kebid'ahan-kebid'ahan dalam agama dan juga kerusakan akidah, kerusakan ibadah, kerusakan muamalah seperti yang terjadi sekarang ini ya. Yaitu ketika seseorang mengambil agamanya bukan dari sumber yang utamanya dari Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salaf, maka rusaklah agamanya, rusaklah akidahnya. Itikadnya macam-macam, keyakinannya aneh-aneh, keyakinan keberkahan suatu tempat lah, keyakinan keberkahan suatu benda lah, atau keyakinan wali ini, wali itu, atau ibadah ini, ibadah itu. Fanasallallahu salam wal afiyah ya. Walhamdulillah, fajazahumullahu khairan ala ulama'ina al-muhaddisin ya. Maka semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan mereka, upaya-upaya ulama hadis dalam menjaga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi di sini di syarah hadis ini ya, selain kita akan mendapatkan manfaat dari doa dalam hadis-hadis ini, kita juga mengambil sedikit sedikit saja ini ya, manfaat dari bagaimana para ulama memeriksa hadis. Dan subhanallah, inilah kesempurnaan agama Islam yang dijaga. Berbeda dengan agama-agama selain Islam, nggak ada rantai perawinya. Bahkan nggak tahu siapa penulisnya, ya. Seperti kitab-kitab selain apa dalam selain Al-Quran, apa selain dalam agama Islam ini. Di dalam Yahudi, Nasrani nggak ada mereka rantai sanad. Bahkan Injil itu ditulis entah berapa ratus tahun, ya, gila 300 tahun setelah diangkatnya Isa alaihi salam ya. Kemudian penulisnya juga majhul, nggak tahu siapa. Apalagi eh, dirusak oleh Bulis itu ya. Yahudi yang membuat makar yang merusak agama agama ajaran Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga Yahudi. Nah, mereka itu rusak ajarannya karena nggak jelas sumbernya ya, dibuat-buat gitu. Sehingga terjadilah banyak tahrif, banyak kebohongan, banyak perubahan, banyak tambahan, banyak pengurangan dan seterusnya. Dan alhamdulillah Al-Quran mutawatir dan alhamdulillah hadis-hadis Nabi SAW pun dijaga melalui sanad ini. Maka kalau mu'alif rahimahullah ta'ala fayahtamilu annahu al-adawi awil laiti. Maka ada dua kemungkinan yang siapa Usama bin Zaid ini. Jadi sampai setelitinya para ulama ya. Ada dua kemungkinan, bisa jadi dia adalah Usama bin Zaid al-Adawi atau bisa jadi dia al-Laitsi. Wakilahuma rawahanhu Abdullah ibn Wahab ibn Muslim al-Qurashi. Dan kedua-duanya meriwayatkan darinya yaitu Abdul Wahab ibn Muslim atau meriwayatkan padanya Abdul Wahab ibn Muslim al-Qurashi.
Wa dhahir, dan setelah diteliti ternyata siapa Usama di sini? Annahu Laisi. Bahwasanya dia Usama bin Zaid Al-Laisi. Kenapa? Li'annal Mizzi, Al-Imam Mizzi, ya, beliau menyebutkan fi tarjamati Sulaiman ibn Musa, Imam Mizzi ya, termasuk ulama hadis ya. Beliau menyebutkan dalam biografi Sulaiman bin Musa, anna mimman rawah anhu, di antara eh, perawi yang meriwayatkan darinya yaitu Usama bin Zaid Al-Laitsi. Walam yadhkurul Adawi, dan tidak disebutkan Usama Al-Dawi, tapi yang disebutkan Al-Laitsi. Kemudian wakilahuma dhaifu, dan kedua-duanya perawi yang lemah ya. Kemudian disebutkan wa amma Sulaiman bin Musa fahuwa al-Umawi. Adapun Sulaiman bin Musa dia adalah al-Umawi, maulahum Abu Ayyub. Dia adalah mantan budaknya yang disebut dengan Abu Ayyub. Wa huwal ma'ruf, dan dia dikenal diriwayati an Makhul, bahwa beliau ini periwayatannya dari Makhul. Kama fi tarjamati minat tahzib, sebagaimana di dalam kitab biografi para ulama hadis ya, para perawi, yaitu kitab Tahzib. Wa huwa, dan dia yaitu Sulaiman bin Musa mutakallamun fihi, diperbincangkan tentang kesikohannya, atau dia perawi yang dikritik ya, dikritisi oleh para ulama hadis. Di antaranya Al-Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari siapa yang tidak kenal Imam Bukhari? Imam Bukhari rahimahullah taala mengatakan indahu manakir. Sulaiman ibn Musa ini di sisinya ada hadis-hadis yang diingkari atau hadis-hadis yang mungkar, hadis-hadis yang menyelisihi perawi yang lebih sikoh dari dia. Kemudian wa nukila anhu Tirmidzi, Al-Imam Tirmizi menukilkan dari Imam Bukhari annahu qala, bahwasanya Imam Bukhari berkata, Imam Bukhari berbicara tentang perawi, dan Imam Bukhari memiliki kapabilitas tentunya dalam menghukumi para perawi hadis karena beliau rahimahullah taala ya, di antara para ulama yang awalin ya, yang pertama me, apa, menghukumi hadis sahih, karena beliau yang mengumpulkan kitab-kitab hadis-hadis sahih, dan kemudian disebutkanlah syarat-syarat yang sangat ketat ya dari beliau rahimahullah taala, dan dikumpulkan oleh para murid-muridnya. Beliau berbicara tentang perawi yang bernama Sulaiman ibn Musa ini. Beliau mengatakan Sulaiman ibn Musa munkarul hadis. Sulaiman bin Musa adalah perawi yang hadisnya mungkar. Artinya hadisnya itu menyelisih periwayatan yang lebih sahih, yang lebih siko dari diri dia. Jadi ada perawi misalkan yang lebih kuat kekuatan kesikohannya ya, baik dari sisi hafalan, baik dari sisi apa, keadilan dan yang lainnya. Misalnya menyebutkan hadis tentang A, ternyata Sulaiman bin Musa membawa hadis yang bertentangan maknanya dengan yang A, dia membawakan hadis B, maka hadis ini disebut mungkar ya. Kemudian Imam Bukhari mengatakan ana la arwi anhu syai'ah. Aku tidak meriwayatkan darinya sedikit pun. Berarti di dalam kitab kitab Imam Bukhari ya, beliau tidak akan memasukkan hadis yang di dalamnya ada Sulaiman bin Musa. Ya. Makanya hadis ini tadi diriwayatkan Imam Nasai dan Imam Hakim, ya, dan juga diriwayatkan Imam Tirmidzi. Tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kenapa? Rawa ahadits ammatu manakir. Karena kata beliau, kebanyakan hadis-hadisnya itu hadis-hadis yang munkar. Kemudian berkata Abu Hatim Razi ya rahimallahu taala, mahalluhu sidku. Nah, jadi perawi itu terkadang ada yang mengkritiknya, ada yang memujinya juga. Ya. Beliau ini termasuk yang jujur. Tetapi wa fi hadisihi ba'dul ittirab. Di sebagian hadisnya, maksudnya hadis yang diriwayatkan melalui Sulaiman ibn Musa tadi, ada sedikit ittirab, yaitu apa? Keguncangan. Ada apa? Keguncangan dalam hadisnya itu. Hadis ittirab. Wala a'lamu ahadan min ashabi makhul afqahu wala asbatu minhu. Tapi ada sedikit pujiannya. Dan aku tidak mengetahui seorang pun yang lebih fakih dan lebih kuat dari
darinya, yaitu murid-muridnya Makhul tadi ya. Kemudian berkata Imam Nasai rahimahullah taala, ahadul fuqaha, yaitu atau memuji ya, ini pujian berarti terhadap Sulaiman bin Musa tadi, dia adalah salah seorang ahli fikih. Walaisa bil qawi fil hadis. Nah, kritikannya di sini ya. Dan dia tidak kuat dalam masalah hadis. Nah, dalam masalah fikih dia fuqaha, tapi dalam masalah hadis dia tidak kuat. Wa qala fi maudhi'in akhar, di tempat yang lain Imam Nasai rahimahullah taala mengatakan fi hadisihi syai'un. Di dalam hadisnya ada sesuatu. Maksudnya ada sesuatu yang dikritisi. Berkata Ibnu Adi rahimahullah taala, rawa ahadis yanfaridu biha yarwiha wala yarwiha ghairu. Dia meriwayatkan hadis-hadis yang apa? Gharib gitu ya, yang menyendiri gitu, yang diriwayatkan melalui dia dan tidak diriwayatkan oleh yang lainnya. Wa huwa indi sabatun sadukun. Tetapi ada pujian juga ya. Dia di sisiku atau menurutku, menurut Ibnu Hadi rahimahullah taala ya, dia ini sabat, artinya kokoh ya, soduk dan juga perawi yang jujur. Berkata Al-Hafiz dalam Takrib, Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani ya rahimahullah taala, beliau mengatakan sodukun fakihun. Dia adalah yang soduk, yang benar, jujur dan fakih, ahli fikih ya. Fi hadisi ba'du layyinun, tetapi dalam hadisnya ada sedikit kelemahan. Wa khulita qabla mautihi biqalili, dan di akhir hayatnya sebelum wafatnya dia sedikit bercampur-campur gitu pemahamannya atau hafalan-hafalannya. Biasa orang kalau sudah sepuh kan, sudah tua itu sudah mulai apa, lupa ya atau bercampur-campur hafalannya. Dan itu banyak ya pro yang seperti itu. Dan mungkin salah satunya adalah ini Sulaiman bin Musa rahimahullah taala. Jadi ini sedikit ya tentang gambaran bagaimana para ulama meneliti hadis, mentakhrij hadis, menelitinya dan menghukumi hadis tersebut ya. Bagaimana kualitas hadis tersebut melalui penelitian terhadap sanad, ya ini penelitian sanadnya, dan juga penelitian terhadap matan. Matan juga, isi hadis juga diteliti ya. Jadi selain rantai perawinya diteliti, isi hadisnya pun diteliti oleh para ulama. Jadi nggak sembarangan hadis-hadis Rasulullah SAW itu ya. Diteliti semua oleh para ulama. Kemudian wa amma hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, adapun hadis yang kedua tadi melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, faqad rawahu Tirmidzi fi abwabid da'wat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi di dalam bab tentang doa-doa. Bab-bab doa-doa ya. Nah, ini disebutkan nomor hadisnya, yaitu hadis yang ke-3599. Jadi kita kalau mau melihat hadis Abu Hurairah ini, maka kita tinggal merujuk kepada kitab Imam Tirmizi, ya, karena ini sumber yang asli. Imam Tirmizi nanti menyebutkan sanadnya dengan lengkap dan juga isi hadisnya. Kemudian diriwayatkan juga Ibnu Majah ya di dalam nomor hadis ini ya 251, 3018 dan 3804 dan 3833. Biasanya diulang-ulang ini karena masuk dari bab-bab yang disebutkan oleh Ibnu Majah ya rahimahullah taala. Dan hadis yang kedua ini melalui jalan Abdullah ibn Numair ya, dari Musa ibn Ubaidah, dari Muhammad ibn Sabit, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillah ala kulli halin, a'udzu billahi min hali ahli nar. Naam ya. Doanya sama seperti hadis Anas yang di atas yang diriwayatkan Imam Hakim dan Nasai tadi ya. Tetapi ini ada tambahan alhamdulillah ala kulli hal dan a'udzu billahi min hali ahli nar. Kemudian pensyarah hadis mengatakan hadza sanadun dhaifun. Sanad hadis yang kedua ini pun lemah. Dari mana sisi lemahnya? Berkata Imam Tirmidzi, hada hadisun gharibun min hadal wajh. Hadis ini hadis yang gharib. Hadis yang gharib itu yang periwayatannya sedikit ya. Dari sisi ini. Lianna fihi
Kenapa disebut lemah? Karena di dalamnya ada Muhammad bin Sabit. Ada perawi yang bernama Muhammad bin Sabit. Ya, tadi disebutkan dari jalan Abdullah bin Umair, dari Musa bin Ubad, dari Muhammad bin Sabit nih, Muhammad bin Sabit. Kenapa di sini gharib? Wahwa majhul. Muhammad bin Sabit ini majhul, artinya nggak dikenal oleh para ulama hadis. Siapa dia? Siapa Muhammad bin Sabit? Sehingga ada keanehan. Ketika para ulama hadis meneliti perawi dan tidak mengenal siapa siapa perawi ini, maka mereka menyebutkan bahwa perawi ini majhul. Nggak dikenal siapa orang ini, siapa perawi ini. Qala Ibnu Ma'in, la a'rifu. Berkata Ibnu Ma'in, ya, beliau mengatakan, Ibnu Ma'in ya ulama hadis juga. Dia mengatakan, aku tidak mengenalnya. Wa qala Abu Hatim, la nafhamu min man Muhammadin hadha. Kami nggak paham, maksudnya kami nggak tahu Muhammad siapa ini. Ya, ini adalah kalimat-kalimat kritik sih, apa kritik ya dari para ulama hadis. Juga di dalamnya ada perawi yang bernama Musa ibn Ubaidah ibn Nashid Az-Zabadi, ya, do'afahu al-Imamu Ahmad. Perawi ini Musa ibn Ubaidah ini dilemahkan oleh Imam Ahmad. Artinya Imam Ahmad mengkritiknya, melemahkan perawi tersebut. Ya. Imam Ahmad berkata, matahilu au matambagi ar-riwayatu anhu. Tidak halal atau tidak layak meriwayatkan hadis darinya, dari Musa ibn Ubaidah. Dan beliau juga berkata, munkarul hadis. Sama seperti yang di atas tadi ya, Sulaiman kalau nggak salah ya. Dia adalah hadis-hadisnya itu apa? Hadis yang munkar. Demikian juga yang disebutkan oleh Abu Hatim, sebagaimana dilemahkan juga oleh Ibnu Ma'in dan Ibnul Madini dan Imam Tirmizi dan Imam Nasai dan juga yang lainnya. Dan ini kitab-kitab tentang kritik para ulama atau biografi-biografi para perawi hadis dan juga pujian serta kritikan para ulama dalam masalah ini. Wa yushidu li hadzal hadis ma qablahu min hadisin Anas. Kenapa Ibnu Hajar membawakan hadis Abu Hurairah yang kedua? Beliau membawakan sebagai syahid. Syahid itu apa? Penguat. Karena yang pertama tadi lemah, diperbincangkan perawinya, maka dibawalah hadis yang kedua untuk menguatkan hadis tersebut sebagai penguat. Maqablahu min hadisin Anas. Illa qauluhu, kecuali ada tambahan saja. Alhamdulillah ala kulli hal tadi. Wa auzubillahi min hali ahli nar ya. Ila akhirih lima taqaddama min halil isnad. Wala'alla al-hafidh dzakara hadis Abu Hurairah lima fihi min az-ziyada ala hadisin Anas. Wala siyama qaluhu wa zidni ilma. Dan bisa jadi Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam kitab Bulughul Maramnya membawakan hadis Abu Hurairah tersebut sebagai apa? Sebagai penguat dan sebagaimana di dalamnya sebagai tambahan dari hadis Anas, apalagi di dalam hadis yang Abu Hurairah ada tambahan wazidni ilma. Ya. Taib, ala kulli hal ya, dengan penguat ini maka hadis yang lemah itu bisa naik derajatnya. Ya, dengan apa namanya, dengan ada syawahid ya, penguat-penguat yang lainnya, derajatnya sampai kepada derajat hasan li ghairihi. Jadi derajat hadis itu, kualitas hadis ada yang sahih li dzatihi, ada yang sahih li ghairihi. Sahih li dzatihi itu ya, sudah sesuai dengan syarat-syarat hadis sahih. Yang li ghairihi itu dia tidak sampai kepada derajat hadis sahih li dzatihi, tetapi dia hadis hasan sebenarnya, hasan li dzatihi, tetapi ada penguat-penguat yang lainnya sehingga dia naik derajatnya kepada sahih li ghairihi. Hasan lidatihi itu tadi tidak sampai pada derajat hadis sahih ya, karena ada kelemahan hafalan pada perawinya. Tetapi hadis tersebut hujjah ya. Nah, ada Hasan li ghairi. Hasan li ghairi itu hadis-hadis yang lemah, tetapi ada penguat-penguat. Yang penguat ini menguatkan hadis tersebut sehingga naik kepada derajat Hasan li ghairi. Wallahu ta'ala alam. Begitu para ulama menghukumi hadis ya dengan pujian dan kritik mereka terhadap para perawi. Sehingga alhamdulillah terjagalah hadis Rasulullah SAW melalui perantara mereka. Taib, ala kulli hal kita sebenarnya tidak belajar tentang mustalah hadis ya, tetapi ini hanya eh, kita paparkan sebagaimana disebutkan oleh pensyarah hadis tersebut. Ya.
Poin yang kedua adalah makna dari hadis ini. Qala mu'alif rahimallahu taala, al hadisu dalilun ala fad du'a. Hadis ini ya, menunjukkan tentang keutamaan doa biha ulail kalimat al jami'ah li khairid dunya wal akhirah. Dengan kalimat-kalimat yang terkandung di dalamnya yang jami'ah, yang mengumpulkan semua kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Yaitu tentang apa? Tentang permohonan kita, doa kita kepada Allah agar Allah memberikan manfaat dalam ilmu yang telah Allah ajarkan kepada kita. Dan apa manfaat dari ilmu tersebut? Bil amal, amalannya, konsekuensi dari ilmu tersebut. Dan doa supaya Allah mengajarkan kepada seorang hamba apa-apa yang bermanfaat untuknya pada urusan agama dan dunianya, ya, yaitu dengan memohon ilmu, tidaklah memohon ilmu kecuali dengan ilmu yang bermanfaat, dan agar Allah menambahkan dari ilmu yang bermanfaat itu berupa amalan-amalan, ya, yaitu amalan-amalan yang diamalkan dari apa ilmu-ilmu tersebut. Kemudian setelah itu ditutup di dalam doa itu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu alhamdulillah ala kulli hal. Ini memuji Allah. Alhamdulillah itu kan tahmid, pujian kepada Allah ala kulli hal, di semua keadaan kita. Disifatkan di dalam hadis ini ya sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, pujian yang mengandung di dalamnya menetapkan sifat terpuji bagi Allah, sifat yang sempurna disertai dengan rasa cinta dan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak sekedar ujian, tapi ada cinta, rasa cinta kita kepada Allah yang kita puji, dan rasa pengagungan, ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah ala kulli hal min ahwali sarra'i wad dharra. Yaitu kita memuji, segala pujian milik Allah atas semua keadaan kita, baik keadaan bahagia, keadaan senang, atau keadaan sulit, ya, baik suka atau duka. Kemudian diakhiri dalam hadis itu meminta pertolongan hanya kepada Allah, yaitu berlindung kepada Allah agar jangan kita menjadi penghuni neraka, seperti keadaan penghuni neraka, yaitu apa? Seperti kekufuran, kefasikan, ya, di dunia, dan juga azab di akhirat. Jadi keadaan penghuni neraka itu di dunia dia kufur dan fasik, di akhirat dia diazab Allah. Wa su'alul abdi rabbahu, su'alul abdi rabbahu au rabbuhu an yanfa'ahu bima 'allamahu. Adapun permohonan seorang hamba kepada Allah agar Allah memberikan manfaat dari ilmunya. Kenapa? Li'annal ilma alladhi la yanfa'u wabalun. Ya. Karena ilmu yang tidak bermanfaat, wabal. Ini akan jadi musibah, akan jadi bencana, ya, ala sahibihi, bagi orang yang memilikinya. Jadi orang kalau berilmu dan ternyata nggak manfaat ilmunya, maka ilmunya itu bukannya menjadi hujjatun lahu, menjadi penolongnya, syafaatnya, pelindungnya, justru ilmu tersebut menjadi alaihi, menjadi senjata hujah di hadapan Allah sebagai bukti bahwa dia sudah disampaikan kebenaran, diberitahukan kebenaran, sampai kepadanya hak, tetapi dia meninggalkan kebenaran itu dengan sengaja karena hawa nafsunya, karena dunia dan yang lainnya. Fana'udzubillah min dzalik, ya. Fala yuhadzibul akhlak, ilmu tersebut tidak merubah akhlaknya. Wala yanfa'u fi hiyazatil fadli wassawab, dan ilmu tersebut tidak bisa memberi manfaat untuk memperoleh keutamaan-keutamaan dan pahala dari sisi Allah. Oleh karena itu, telah datang hadis yang sahih di dalam Sahih Muslim dari hadis Zaid ibn Arqam radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan, ya, di antara doa Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Kemudian pensyarah hadis menyebutkan wal ilmun nafi lahu alamat. Ilmu yang bermanfaat itu ada tanda-tandanya. Nah, ini catat, ya, jemaah, saudara-saudara, catat supaya ilmu yang sudah kita pelajari, kajian-kajian yang kita hadiri, ilmu-ilmu yang kita dapati, ya, dari para masyayikh, daripada ustadz kita,
dari Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salaf atau buku-buku yang sudah kita baca, ya buku-buku yang sumbernya benar ya valid, pemahamannya pun benar, kan kita dapat ilmu dari sana. Kajian-kajian juga disampaikan kita dapat ilmu. Maka apa tanda-tanda ilmu itu bermanfaat? Yang pertama, annalahu samratu khasatun bihi. Ada buah dari ilmu tersebut secara khusus. Jadi ilmu bermanfaat itu ada hasilnya, hasil yang istimewa, yang khusus. Apa dia? Wahya khasyatullah. Jadi yang pertama ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Kita semakin takut kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 28, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama, orang-orang yang berilmu, ya, orang-orang yang berilmu. Sehingga Allah memuji mereka karena mereka takut kepada Allah. Tapi takut di sini takut karena ma'rifatnya. Takut karena dia mengenal keagungan Allah. Karena dia mengetahui azab Allah sangat pedih. Karena dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mencintai hambanya, Maha menyayangi hambanya, sehingga dia takut ditinggalkan Allah, takut tidak dirahmati Allah, pada rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan dia mengagungkan Allah dan dia pun melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya karena dia ma'rifatullah. Beda dengan khauf. Khauf takut yang apa namanya tidak disertai dengan makrifat. Ya, maka khosyah ini derajat takut yang tinggi karena rasa takutnya dibarengi dengan ma'rifatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Berkata Ibnu Qayyim rahimallahu taala, "Innal ayata taqtadil hasr min tarfain." Ayat ini menunjukkan al-hasr. Hasr itu pembatasan, ya, pembatasan pada dua dua apa? Torf, pada dua sisi. Yang pertama, membatasi tentang apa? Allah yakhsyahu ilal ulam. Ayat ini menunjukkan membatasi bahwa tidak ada yang takut kepada Allah kecuali hanya para ulama. Jadi ayat ini membatasi bahwa yang takut kepada Allah hanya ulama. Ulama itu siapa? Orang yang berilmu. Orang yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang syariatnya. Kemudian wala yakunu aliman ila man yakhsyahu, dan ayat ini di sisi yang lain membatasi bahwa yang disebut alim orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi kalau dia memiliki ilmu yang banyak, wah sanadnya banyak, hafal Quran, hafal hadis, dan dia mengetahui ilmu-ilmu syar'i, tapi dia nggak takut sama Allah, dia nggak disebut alim. Dia bermaksiat kepada Allah, dia tidak disebut alim. Fala yahsyahu illa alim. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, tidak ada yang takut kepada Allah kecuali hanya orang yang berilmu. Jadi sisi hasarnya atau pembatasan makna dalam hadis ini ya. Wa ma min alimin illa huwa yakhshahu, dan tidaklah disebut ulama atau orang yang alim dari kecuali dia pasti takut sama Allah. Fa idzan tafal ilmu, fa idzan tafal ilma intafatil khasyah. Kalau hilang ilmu, maknanya hilang rasa takutnya kepada Allah. Juga sama sebaliknya, wa idzan tafatil khasyah, kalau hilang rasa takutnya kepada Allah, dalat ala intifa'il ilmi, menunjukkan hilang ilmunya itu. Artinya nggak bermanfaat, sia-sia gitu. Ya, subhanallah. Jadi ini buah yang pertama, tanda-tanda ilmu bermanfaat, menumbuhkan semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa min alamatil ilmin nafi, di antara tanda-tanda ilmunya bermanfaat, al-musara'atu ila taatillah. Bersegera mentaati Allah. Wa nailu ridahu, ya. Wa naili ridahu. Dan bersegera meraih keriduan Allah. Jadi dia itu bersegera kalau beramal. Panggilan sholat dia bersegera. Panggilan zakat, sedekah dia bersegera. Panggilan puasa dia bersegera. Panggilan haji dan umroh, kalau dia mampu, ada harta, dia bersegera. Panggilan menuntut ilmu dia bersegera pada majelis-majelis ilmu. Pokoknya dia bersegera dalam mentaati Allah dan mencari ridho Allah. Kalau amalan ini diridhoi Allah, dicintai Allah, dia segera lakukan. Enggak menunda-nunda. Ini tanda ilmunya bermanfaat. Subhanallah ya. Wal bu'du amma yakrahu wa yaskhatu, dan menjauhi apa yang Allah tidak sukai dan apa yang Allah benci, apa yang Allah murkai. Qala ba'dus salaf, sebagian para salaf mengatakan, man khasyallaha fahuwa alimun. Siapa yang takut kepada Allah, dialah orang yang alim.
wa man asahu fahuwa jahilun. Siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka dia disebut jahil walaupun dia tahu tentang kebenaran tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, al-qana'atu waz-zuhdu fid dunya. Ya. Qana'ah cukup terhadap pemberian dari Allah dan zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia artinya apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Kalau wara itu meninggalkan sesuatu yang membahayakan akhiratnya. Kalau zuhud derajatnya lebih tinggi lagi. Jadi kalau wara itu meninggalkan yang haram-haram, yang dimurkai Allah karena khawatir berbahaya di akhiratnya. Kalau zuhud tidak hanya yang haram, tapi yang nggak bermanfaat pun untuk akhiratnya dia tinggalkan. Jadi ilmu yang bermanfaat itu menumbuhkan ini, menumbuhkan akhlak qanaah, merasa cukup ridho terhadap pemberian Allah dan dia zuhud terhadap dunia. Berkata Hasan Basri rahimahullah taala, innamal faqih, orang yang berilmu itu ilmu yang bermanfaat, ya maksudnya az-zahidu fid dunya, orang yang zuhud terhadap dunia, ar-raghibu fil akhir, orang yang semangat untuk meraih kebahagiaan akhiratnya, al-basiru bi amri dinihi, yang dia memperhatikan urusan agamanya, al-muwadhabu ala ibadati rabbi, dan sibuk menyibukkan dirinya untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan faqih, ya, orang yang benar-benar faham dalam agama ini, orang yang berilmu dan ilmu yang bermanfaat. Ini tanda ilmu yang bermanfaat yang ketiga. Yang keempat, wa min alamatil ilmin nafi, di antara tanda ilmu yang bermanfaat, at-tawadu'u wa qabulul haqqi wal inqiyadu lahu, yaitu dia tawadu, rendah hati, tidak sombong, tidak bangga, membanggakan diri. Wa qabulul haq, dan cepat menerima kebenaran. Kalau itu benar, dia nggak mau dihantui oleh dipanasi dengan egoismenya, rasa besarnya karena dia tua, karena dia senior, karena dia kekuasaannya lebih tinggi, karena dia lebih berilmu misalnya, enggak. Kalau itu kebenaran, dia segera terima. Wal inqiyadullah, dan dia segera taat, ala ala ra'si wal ain, kata orang Arab. Mata dan kepala di bawah ketaatan, yaitu tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Taat ya, langsung taat ya. Seperti orang-orang yang beriman yang Allah kabarkan dalam Al-Quran, wa qalu sami'na wa ata'na. Nah, ya. Dan mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar kebenaran ini, kami mentaatinya ya Allah. Kami taat. Kemudian yang kelima, wa min alamatihi, di antara tanda ilmu yang bermanfaat itu karahatul madhi. Dia nggak suka pujian. Maka ini berbalik banget dengan orang-orang yang mencari banyak like ya, banyak follower, banyak ingin dipuji banyak orang ya. Beda banget dengan orang yang berilmu bermanfaat. Dia udah nggak peduli dengan pujian orang. Ya. Wa tazkiyah, dan juga nggak peduli dengan ininya orang itu. Tazkiyah, tazkiyah itu apa? Rekomendasi atau tazkiyah ya, pujian dari orang bahwa dia orangnya baik, dia orangnya benar, dia orangnya misalkan bertakwa dan yang lainnya ya. Dia nggak suka ini. Ya. Dia sukanya hanya pujian dari Allah. Ya. Wal bu'du anir ri'asah wasyuhra. Dan orang yang ilmunya bermanfaat, subhanallah, lihat ya, para ulama meneliti ini tentang niat-niat penuntut ilmu atau orang yang berilmu. Dia jauh dari haus akan kekuasaan. Karena ini merupakan fitnah juga ya. Ketika seseorang berilmu, ketika seseorang sebagai tokoh masyarakat ya, atau dia diustadkan, dikiaikan atau yang lainnya, kan pengen rias, pengen kekuasaan, pengen jadi ketua ini, ketua ini, ketua ini, pengen jadi menteri ini, atau pengen jadi eh, ketua ini, wah pokoknya pengen jadi pembina ini dan seterusnya. Hubur riasya wasyuhro, dan ketenaran, ini fitnah dunia dan ini yang mencelakakan ahli ilmu ya, penuntut ilmu. Fa in waqa'a syai'un min dalika. Kalau ternyata terpaksa ya, dipaksa dia dengan keadaan ternyata memang dia yang profesional dan memang dia yang layak untuk jadi pemimpin, maka akhirnya dia pun diangkat jadi ketua ini atau pembina ini atau jadi pemimpin gitu. Min ghairi qasdin, dia nggak ada niat, dia nggak mau jadi pemimpin, tapi keadaan memaksanya. Waktiar, karena dipilih ya, dan juga tidak karena dia yang memilih,
kana sahibuhu fi khaufin syadidin min aqibatihi. Maka orang yang berilmu, yang bermanfaat ilmunya, dia merasa takut. Kenapa? Karena kepemimpinan ini tanggung jawab yang kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Subhanallah, ya. Dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Seperti suami, ya, dengan syariat dia sebagai qawwamuna 'ala nisa, rijalu qawwamuna 'ala nisa, kata Allah. Laki-laki itu pemimpin, suami itu pemimpin terhadap istri-istrinya, perempuan. Maka dia langsung takut, takut akan apa pertanggungjawabannya di hadapan Allah, sehingga dia akan bersungguh-sungguh menjadi pemimpin. Dia akan bertanggung jawab, dia akan amanah, dia akan profesional, dia akan adil, dia akan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dia akan menegakkan ta'awun 'alal birri wat taqwa dan seterusnya, ya. Karena dia takut hukumannya di akhirat. Dan yang terakhir, sahibal ilmin nafi, orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat itu la yadda'il ilma. Dia tidak mengklaim dia ahli ilmu. Dia tidak membangga-banggakan dia sebagai ahli ilmu. Wala yafkharu bihi ala ahadin. Dan dia tidak berbangga-bangga diri, takabur, ya, terhadap orang lain sehingga dia merendahkan orang lain. Wa ya'tarifu bifadlis salafis salih. Dan dia pun mengakui keutamaan para salafus saleh karena ilmu yang kita dapatkan ini melalui perantara mereka. Bagaimana kita mau membanggakan diri kita terhadap para salafus saleh sedangkan mereka adalah pintu ilmu-ilmu tersebut sampai kepada kita, ya. Minal a'imma wal ulama wa yuhsinu dzanna bihim, dan mereka pun orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat itu berhusnuzon kepada para para salafus saleh tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Dan hanya Allah saja yang maha mengetahui segalanya. Nafa'anallahu bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kullah wa hadana ila siratal mustaqima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Nam tafadhal Kang Zain, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fiik Ustazuna. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan atas pengantarnya sekaligus juga menyampaikan ilmu kita tentang zikir dan doa di pertemuan ke-19 ini dari kitab Syarah Bulughul Maram karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan mudah-mudahan tadi 6 poin tersebut menjadikan bekal kita sebagai orang yang mempunyai ilmu dan kita dijadikan sebagai orang-orang yang bermanfaat atas ilmu tersebut. Alhamdulillah, ini Ustaz, di sini sudah ada yang resen yang ingin bertanya. Kami langsung persilakan saja kepada Abi Yahya yang sudah resen untuk menyampaikan pertanyaannya. Setelah itu dilanjutkan, setelah Abi Yahya dilanjutkan kepada Akhi Tarmizi. Tafadhol. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pengen tanya karena tadi di awal Ustaz banyak membicarakan tentang ulama-ulama terdahulu mengenai penelitian hadis. Uh, Ya. Dulu-dulu bagaimana Ustaz? Apa ulama-ulama ketika meneliti hadis uh, itu apa caranya itu bagaimana Ustaz? Misalkan uh, si perawi hadis ini kan hidup jauh setelah apa sebelum dia hidup itu bagaimana Ustadz ininya? Apa cara melacaknya itu bagaimana? Si melacak si perawinya itu. Tuh Ustadz. Enam, ada lagi? Sudah Ustadz itu dulu Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fikum. Secara global saja ya, bahwa para ulama hadis ketika mereka mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW itu, maka mereka berkelana ke seluruh dunia Islam, ke seluruh negeri-negeri kaum muslimin, terutama ke Mekah Madinah sebagai pusatnya ilmu ya. Para ulama-ulama yang hadir pada saat itu, maka mereka pun berkeliling ya ke eh, Mekah, ke Madinah, kemudian juga ke Syam, ke Baghdad, ke Damaskus, karena di situ tempat para ulama-ulama juga, para sahabat juga kan setelah wafatnya Rasulullah SAW, mereka pun menyebar ke seluruh negeri-negeri kaum muslimin dan hadis-hadis Nabi disampaikan di sana. Nah, kemudian bagaimana mereka melacaknya? Tentu para ulama tersebut mengambil tarikh-tarikh para ulama ya sebelumnya yang hadir pada saat itu, yang mereka memiliki catatan-catatan akan sanad mereka. Sanad itu tertulis ya, sehingga tulisan itu dihafal ya, kemudian disimpan. Selain mereka menghafal sanad-sanad tersebut, mereka juga menyimpan bukti-bukti akan sanad tersebut. Dan mereka masyhur, para ulama-ulama yang menyampaikan hadis itu terkenal. Dan majlis-majlis hadis Rasulullah SAW itu majlis yang khusus, yang memang tidak semua orang bisa masuk ke majlis tersebut. Ya, dalam artian para penuntut ilmu ya, para ulama hadis, para ulama yang ingin mempelajari hadis dan ingin mempelajari riwayat-riwayat hadis Rasulullah SAW, mereka masuk ke majlis-majlis tersebut. Ya. Dan itu terjaga. Hadis itu terjaga. Ya. Periwayatannya dari guru ke guru-gurunya. Karena hadis itu dicatat ya. Al-Imam Malik itu termasuk yang mengumpulkan hadis-hadis yang tersimpan oleh para ulama. Jadi hadis-hadis itu di zaman Rasulullah SAW memang Nabi sempat melarang menulis hadis karena khawatir tercampur dengan Al-Quran. Kemudian setelah Al-Quran sudah sempurna, ya para sahabat hadis tersebut ada pada mereka. Di antaranya di hafalan mereka, ya. Di antaranya ditulis hadis-hadis tersebut. Nah, tulisan itu terjaga, ya, sampai kepada muridnya terjaga itu, sampai kepada murid-muridnya, sampai kepada yang membukukan hadisnya, dan Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Jadi dari sanalah mereka menjaga periwayatan hadis tersebut. Ya, wallahu taala alam, semoga bisa dipahami. Nah, untuk Baik, lebih demikian lebih penjelasan lengkapnya dari memang Ustazuna. untuk lebih lengkapnya dalam masalah ini ya kita harus mempelajari sejarah penulisan hadis dan juga periwayatan hadis. Insya Allah itu sudah lengkap dijelaskan para para ulama. Wallahu taala alam. Baik, baik, demikian penjelasan dari Ustaz Zuna Faisal atas pertanyaan Abi Yahya. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Akhi Tarmizi Al-Asyi. Baik, Alhamdulillah. Jazakumullah khairan, Kang Zai selaku host. Jazakumullah khairan Pak Ustadz Faisal atas materi malam ini. Mungkin mohon ditambah ilmu untuk kami nih Pak Ustadz, eh, terkait dengan apa namanya ilmu tasawuf. Apakah ini bagian dari cabang ilmu agama eh, terkait dengan kita belajar apa namanya zuhud, eh, sehingga kita apa namanya tadi yang tidak perlu untuk akhirat kita bisa kita tinggalkan. Atau kalau memang tasawuf itu bukan cabang dari ilmu agama kita, apa nama ilmu yang untuk kita belajar wara dan zuhud? Mohon ditambah ilmu kami. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah barik fikum Pak Tirmizi. Semoga Allah berkahi antum dan mudahkan semua urusannya, dan kepada kita semua juga semoga Allah mudahkan urusannya. Taib, berkaitan dengan tasawuf ya. Apabila secara umum
makna yang dimaknai tasawuf itu adalah bagaimana kita mempelajari tentang zuhud, tentang qanaah, tentang zikir dan doa, maka itu sudah sangat cukup dijelaskan para ulama-ulama salaf kita. Bahkan kitab-kitab mereka menjelaskan tentang hal ini pun sudah sangat lengkap ya. Seperti kitab Zuhud dalam masalah ini. Atau hadis-hadis Rasulullah SAW disebutkan itu tentang sebagian bab-bab yang berkaitan dengan tentang zuhud. Juga Al-Quran juga menyebutkan banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang zuhud dan juga perbaikan akhlak. Jadi kalau tasawuf maknanya adalah tentang memperbaiki hati kita, ma'rifatullah, tentang zikir dan doa, mengenal Allah, kemudian tentang akhlak-akhlak yang baik, maka itu sudah cukup dengan Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang diajarkan oleh para ulama-ulama Al-Sunnah itu mencakup tentang masalah-masalah tersebut. Maksudnya sudah cukup semuanya. Adapun tasawuf yang dicela oleh para ulama adalah tasawuf yang mengarah kepada thariqah atau thariqah ya, berupa kelompok-kelompok yang mereka menamakan diri dengan tarikat-tarikat ya, dengan cara-cara tertentu, dengan cara ibadah-ibadah tertentu, zikir-zikir tertentu, bahkan sebagian mereka dengan bayat-bayat tertentu. Maka ini tasawuf yang makna khusus yang dilarang oleh para ulama ya. Mempelajarinya apalagi kalau masuk kepada tarekat-tarekat tersebut. Ya, karena kebanyakan dari mereka itu mengajarkan eh, akidah-akidah dan juga ibadah-ibadah yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Ya. Bahkan akidah-akidah sebagian thariqah itu bahaya ya. Akidah-akidah yang meyakini misalkan tentang hululiyah, tentang ittihad, tentang wahdatul wujud, bersatunya Tuhan dan makhluk, atau sebagian sifat Tuhan ada pada makhluk misalkan. Ini kan keyakinan yang bahaya, ya, keyakinan yang merusak akidah kaum muslimin, atau keyakinan-keyakinan tentang bertawasul syirkiyah ya melalui syekh-syekhnya yang mereka klaim sebagai wali-walinya, sehingga wajib bertawasul kepada syekhnya kalau mau berdoa, kalau mau berharap, bahkan kalau dia jauh dari syekhnya dia harus bawa foto syekhnya, kalau doa harus lihat foto syekhnya. Tentu ini sangat dilarang karena ini sudah masuk kepada eh, penyesatan akidah kaum muslimin ya. Begitu juga di antara mereka menyebutkan tentang thariqah-thariqah itu tentang apa, keyakinan-keyakinan yang berbahaya tentang nubuah kenabian dan juga tentang malaikat, iman kepada malaikat dan yang lainnya. Secara khusus itu telah disebutkan para ulama dalam kajian khusus tentang thariqah-thariqah ini ya. Ilmu-ilmu tasawuf yang dimaksud dengan thariqah-thariqah yang yang sesat dan menyesatkan kaum muslimin ya. Dan juga mereka menyebutkan ibadah-ibadah khusus, zikir-zikir khusus, lafaz-lafaz khusus yang mereka buat-buat. Biasanya sesuai dengan pengalaman pendirinya. Dan thariqah itu juga dinisbatkan kepada pendiri-pendirinya biasanya. Sebagaimana kita ketahui ya, banyak di negeri kita pun banyak ya. Ya, kalau ingin mengetahui secara khusus, ya silakan baca ya, kitab-kitab yang menjelaskan akidah-akidah mereka. Ya, insya Allah kalau Allah mudahkan, kami akan sebutkan ya pada kajian khusus tentang toriko-toriko atau firko-firko, sempalan-sempalan dalam Islam ini yang mereka menisbahkan diri kepada Islam, kepada Al-Sunnah bahkan, tetapi sayang akidah mereka jauh dari akidah para salafus saleh, akidah para sahabat, para tabiin, dan ibadah-ibadah mereka pun menyimpang dari ibadah-ibadah yang dilakukan oleh para salafus saleh. Ya. Jadi wallahu ta'ala alam. Itu yang kalau apa namanya yang dimaksud dengan tasawuf tadi. Wallahu ta'ala alam. Nah, Taib, subhanallah. Nasallahu afiyah. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada jamaah yang ingin bertanya, boleh sampaikan pertanyaannya
melalui chatbox di Zoom meeting ini ataupun juga dapat menyampaikan secara langsung atau secara interaktif dengan cara mengklik tombol raise hand terlebih dahulu. Namun rupanya melalui chatbox dan juga di YouTube juga tidak ada yang menyampaikan pertanyaan, Ustaz. Eh, Rupanya Nah, kajian akan ditutup mungkin. Sebelum ditutup, nah, kiranya tafadhal Kang. berkenan menyampaikan. Langsung tutup aja, Ustaz. Nah, barakallahu fikum, jazakumullah khair, Kang Zain. Semoga Allah SWT membalas atas usaha antum dan juga tim. Dan juga Allah SWT membalas, mencatat sebagai amal soleh bagi kita semua yang hadir pada majelis saat ini ya. Nafa'anallah bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kulla wa hadana ila siratal mustaqim wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jazakumullah khairan kepada Ustazuna Faisal Mistah Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita sekaligus juga telah menjelaskan dari mencarah dari kumpulan hadis dari Kitabul Jami ini, dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan menjadi melekat di dalam hati kita, di dalam ingatan kita, sehingga kita mampu untuk melaksanakan, mengamalkan, sekaligus juga menyampaikan ataupun juga mendakwahkan kepada yang lainnya. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah SWT mencatat sebagai pahala jariah kepada Ustazuna Faisal serta keluarga yang telah menyempatkan hadir berbagi ilmu kepada kami semua yang hadir pada malam hari ini. Barakallahu fikum juga kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini mengikuti kajian dari awal sampai akhir, dan tentu saja mewakili kru Bumiku Mengaji menghaturkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia Bumiku Mengaji yang telah menyelenggarakan kajian pada malam hari ini. Jazakumullah khairan. Akhir kalam, marilah kita pungkas pertemuan malam hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Barakallahu fikum.